semua, di sini kita akan membahas mengenai review skripsi, yang dimana skripsinya berjudul Pentingnya Memahami Perkembangan Peserta Didik dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SD IT Umi Darussalam Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, tahun ajaran 2017-2018. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Esrawati Satriana Simanulang. Yang kedua, Razak Rofi Hutagalung. 3, Siti Terepalali. Dan yang keempat, Maya Minda Batubara. Yang terakhir ada Rizky Noviana. Nah, tujuan dilakukan review ini yaitu untuk memahami perkembangan peserta didik dalam rangka meningkatkan minat belajar bagi anak didiknya. Selain itu, untuk mengetahui pemahaman guru mengenai perkembangan peserta didik dalam meningkatkan minat belajar siswa SD Umi Darussalam Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, serta untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dan untuk manfaatnya sendiri, yaitu manfaat yang akan didapatkan dengan adanya laporan RI ini adalah mencoba menjabarkan cara atau upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Namun manfaat secara teoritis adalah sebagai pengembangan teori penelitian tentang pentingnya memahami perkembangan peserta didik di tingkat satuan pendidikan. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problematika kehidupan yang dihadapi. Faktor keberhasilan program pendidikan ialah peserta didik, kurikulum, tenaga pendidikan, biaya, sarana dan prasarana, serta faktor lingkungan. Apabila faktor-faktor tersebut belum terpenuhi atau mengalami masalah, dapat menyebabkan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya menjadi masalah pendidikan. Masalah pendidikan tersebut diantaranya rendahnya sarana didik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi peserta didik, kesempatan pemertaan pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan, tingginya angka putus sekolah, dan penyebaran guru yang tidak merata. Pemahaman perkembangan peserta didik ini menjadi masalah sebagian guru dalam menjalankan proses pembelajaran di kelasnya, khususnya untuk guru SDIT Umi Darussalam Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam menjalankan tugas dan perannya, guru mengalami sejumlah permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada waktu pra-penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Di antaranya wali kelas kesulitan dalam menekankan nilai karakter seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi, cinta damai, rasa ingin tahu, dan gemar membaca. Selain itu, wali kelas mengalami kesulitan dalam memahami perkembangan peserta didik. Hal ini dapat terlihat ketika guru merancang metode, media, dan evaluasi kurang sesuai dengan perkembangan peserta didik di usia sekolah dasar. Nah, adapun identifikasi masalah. Yang pertama, mesti lemahnya kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang kedua, kemampuan siswa yang berbeda. Perbedaan dan keterbatasan kemampuan intelektual siswa dalam belajar tentu dapat menghambat proses belajar mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran. Penggunaan media. Pembelajaran dalam kelompok media pengajaran dapat memberikan pengaruh terapi kepada anak. Yang keempat, wali kelas SDIT Umi Darussalam Bandar Setia kesulitan dalam menekankan nilai karakter seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi, cinta damai, rasa ingin tahu, dan gemar membaca. Dan yang kelima, wali kelas juga mengalami kesulitan dalam memahami perkembangan peserta didik. Lalu apa saja solusi yang diberikan untuk masalah-masalah tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, untuk masalah keterbatasan kemampuan intelektual pada peserta didik,
dapat diberikan solusi dengan cara pengajar atau guru hendaknya turut memperhatikan kondisi dan perkembangan kesehatan fisik dan mental siswa, membantu pengembangan sifat-sifat positif pada diri siswa, seperti rasa percaya diri dan saling menghormati, memperbaiki kondisi dan terus-menerus memberikan motivasi pada siswa, menciptakan kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa, dan memberikan rangsangan belajar sebanyak mungkin. Selanjutnya, guru juga hendaknya dapat memilih dan menerapkan saran dan solusi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Solusi yang dipilih hendaknya mampu secara efektif mengatasi hambatan kemampuan intelektual siswa sehingga tidak menjadikan masalah yang utamanya dialami siswa dalam belajar atau kesulitan belajar siswa dapat terpecahkan. Kemudian untuk masalah keterbatasan kemampuan siswa dan kesulitan siswa belajar, solusi yang diberikan, peneliti atau penulis memberikan solusi, guru memberi motivasi kepada siswa. Nah, motivasi yang diberikan guru kepada siswa juga berpengaruh besar loh terhadap kemampuan siswa dan minat siswa saat menerima materi pembelajaran. Selanjutnya, guru juga hendaknya melakukan interaksi yang baik dengan cara menjalin komunikasi dengan semua siswanya. Berhubungan dengan komunikasi antar siswa, usaha guru dalam menangani kesulitan siswa dan siswa yang antar siswa mengganggu serta mempertahankan tingkah laku siswa yang baik, agar semua siswa dapat berpartisipasi dan berinteraksi secara optimal. Kemudian, guru mengelola interaksi. Maksudnya itu tidak hanya searah saja, yaitu dari guru ke siswa, 1-2 arah dari guru ke siswa dan sebaliknya, melainkan diupayakan adanya interaksi multi arah, yaitu dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. Kemudian untuk masalah yang ketiga, masalah kurangnya media pembelajaran. Nah, solusi yang bisa diberikan itu yang pertama, seperti yang kita tahu, media pengajaran berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tetapi tidak semua media dapat dengan mudah digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam banyak hal, guru pada semua tingkat pendidikan dituntut untuk memberikan perhatian khusus kepada beberapa orang murid. Dengan media pembelajaran tertentu, guru dapat melakukan kegiatan tersebut atau kegiatan belajar mengajar dengan mengindividualisasikan pengajaran, misalnya penggunaan model, gambar, sebagai tindakan yang pertama. Kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih modern, misalnya tape recorder, slide, VCD, maupun media lainnya. Nah, untuk sarannya, penulis mengambil beberapa saran. Yang pertama, sebaiknya guru dalam merencanakan pemilihan media dan sumber belajar tidak hanya memperhatikan aspek intelektual peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek pertumbuhan fisik peserta didik lainnya. Yang kedua, selaku guru dalam menjalankan tugasnya seharusnya lebih memperhatikan perencanaan pendidikan dalam aspek perkembangan seperangkat pengalaman belajar dan melakukan inovasi pendidikan. Jika kedua aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pendidikan tercapai dengan optimal. Nah, itu tadilah masalah-masalah yang ada di dalam skripsi tersebut dan solusi-solusi yang dapat diberikan. Lebih kurangnya, kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.